Hello Sprinters, welcome home. Welcome to our very first online service. Yuk sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih ya Bapak untuk hari ini ya Tuhan. Mungkin secara fisik kami tidak bisa berkumpul bersama ya Bapak. Tapi kami percaya ya Tuhan bahwa ibadah pada hari ini berjalan ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Dan semua itu untuk Engkau ya Bapak. Tuhan berkatilah ya Tuhan untuk teman-teman kami ya Tuhan. Biar kami bisa bersama-sama bersatu ya Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji Engkau ya Tuhan. Jangan sampai walaupun jarak memisahkan tapi itu menghambat hubungan kami ya Tuhan kepada Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami mau mulai ibadah pada hari ini. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yeay. Oke, siapa yang suka cinta hari ini? Ya, walaupun kita di sini hanya bertujuh, ditambah teman-teman rame-rame, tapi di sini kita super semangat loh teman-teman. Jadi kita berharap kalau teman-teman sprinters di rumah juga bersuka cita dan ikut semangat beribadah ya. Dan pesanku adalah please ikutin ibadah ini dari awal sampai akhir ya. Dari kita PW sampai kita nanti pengumuman. Karena apa? Karena ini ibadah ya. Jadi gak hanya sekedar nonton, hanya gak sekedar sebuah media yang lewat ya. Oke yuk teman-teman, let's start our worship tonight. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang kita khawatirkan, amin. Let's sing every single thing with you, alright. Your favorite place to live the future.
kita bisa lewatin semuanya ya. Terus corona atau social distancing apapun tidak akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, yuk. Terima kasih ya Bapak karena hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa ada jalan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan di dalam nama Yesus ada jawaban doa
berdoa ya Bapak, biarlah teman-teman Sprinters yang ada di rumah juga pun mereka merasakan hadirat yang sama seperti di sini ya Bapak. Ya Tuhan, jarak boleh terpisah ya Bapak, tapi hati kami jangan sampai terpisah dari Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami mau mendengar renungan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan juga kode ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang dibawakan bisa menjadi kekuatan buat kami, bisa menjadi semangat baru ya Tuhan, dan membuat kami tetap tekun percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Halo Sprinters, mari kita tetap menjaga antusiasme kita. Kita juga menjaga rasa hormat kita kepada Allah di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari sama-sama kita buka di dalam Roma pasal 12. Kita baca ayatnya yang ke-12. Roma 12 ayat 12. Saya bacakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan saya percaya ini ditulis supaya menjadi berkat bagi kita juga. Di dalam ayat ini ada 3 hal yang diutarakan oleh Paulus, dan 3 hal ini merupakan satu paket. Walaupun satu paket ini adalah 3 hal yang berbeda, tetapi satu sama lain saling terkait, saling terhubung. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa Rasul Paulus katakan bersukacita dalam pengharapan? Pengharapan yang seperti apa yang dimaksud oleh Paulus sehingga kita perlu bersukacita? Untuk mengerti hal ini, mari kita buka di dalam Roma pasal yang ke-5. Kita baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya bacakan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kenapa Rasul Paulus bilang bersukacita? Karena yang pertama, kita dibenarkan oleh iman, sehingga kita layak untuk hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Roma 5 ayat yang ke-1. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Di ayat yang kedua dikatakan oleh Dia, oleh Tuhan Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Iman kepada Tuhan Yesus sehingga kita memperoleh kasih karunia. Kasih karunia ini supaya apa? Supaya kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi iman kita membawa kita kepada kasih karunia untuk menerima kemuliaan Allah. Kita bisa hidup damai sejahtera dan kita menerima kemuliaan Allah karena apa? Karena kita akan menerima keselamatan bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan Dia dan hidup dalam damai sejahtera dengan Dia. Karena kita memiliki pengharapan ini, maka kita patut bersukacita. Maka kita perlu menjalani hidup kita dengan damai sejahtera dari Allah. Dalam konteks kita saat ini, kita tahu sama-sama pandemi coronavirus ini memang membuat kita tertekan, membuat kita takut, dan banyak orang yang tidak berani keluar rumah, berkumpul, karena memang proses penularan virus ini sangat mudah. Tetapi melihat firman Tuhan bahwa kita saja diberi kasih karunia
untuk menerima keselamatan sehingga kita bisa hidup damai sejahtera bersama dengan Allah, maka saat ini firman Tuhan juga datang kepada kita supaya kita hidup damai sejahtera di tengah tekanan, di tengah masalah, apapun yang kita takutkan, kita bisa hidup damai di tengah-tengahnya. Kenapa? Karena ada harapan. Maka itu mari kita bersukacita. Mari kita jaga hidup kita dalam pengharapan ini. Bukan berarti kita nekat ya teman-teman sprinters. Bukan berarti karena saya punya Allah yang dahsyat luar biasa, saya hidup damai sejahtera, saya sukacita, lalu kita nekat, kita keluar, kita kemana saja tanpa hikmat. Itu bedakan antara menggunakan hikmat dengan mencobai Allah. Menggunakan hikmat dengan nekat, kita perlu bedakan. Kalau sudah dihimbau oleh pemerintah, kalau sudah dikatakan oleh banyak pihak bahwa yuk kita kerjasama untuk saling menjaga penyebaran virus ini, ya mari kita melakukannya dengan sukacita, dengan pengharapan bahwa di tengah semuanya ini Allah ada dan Allah ingin menjaga damai sejahtera kita semua dengan saling menjaga satu sama lain dan menjaganya dengan bertahan di rumah supaya tidak terjadi penyebaran virus. Nah, dari sini kita bukanlah orang-orang yang nekat. Kita tidak mencobai Tuhan, tetapi memang kita adalah orang-orang yang bersukacita dalam pengharapan. Itu yang pertama. Yang berikutnya dikatakan di dalam Roma 12 ayat 12, supaya kita sabar dalam kesesakan. Seperti yang tadi saya katakan di awal, di poin 1, seperti yang firman Tuhan katakan di poin 1 bahwa kita perlu bersukacita dalam pengharapan. Berikutnya adalah karena kita memiliki pengharapan, maka seharusnya kita bisa sabar dalam menjalani kesesakan ini. Jadi teman-teman sprinter, mari kita sabar. Mari kita tidak mengeluh dan memperberat keadaan dengan pikiran-pikiran negatif atau berandai-andai sehingga kita bertambah stres, bertambah tertekan hidupnya. Tapi mari kita gunakan ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Contoh, bukankah dengan adanya pembatasan keluar rumah ini, justru kita dapat saling lebih kita bisa saling mempererat hubungan antara anggota keluarga. Mungkin selama ini hubungan kita dengan orang tua kita kurang baik, komunikasi kurang lancar karena stres, tekanan pekerjaan atau aktivitas hari-hari kita. Tetapi dengan kesempatan ini, semua santai, moodnya bagus. Ayo kita saling bersosialisasi dengan anggota keluarga, orang tua dan anak, kakak dan adik. Semuanya saling berbincang-bincang. Istilahnya apa ya? Mengejar ketertinggalan sosialisasi karena kesibukan-kesibukan yang sudah pernah terjadi di masa yang lalu. Tapi mari kita gunakan saat ini untuk saling menguatkan. Seperti contohnya setelah teman-teman sprinters di sini mendengar firman Tuhan ini, saling menguatkan. Katakan kepada orang tua kita atau kakak atau adik kita nggak perlu takut. Mari kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Maka karena kita punya pengharapan, yuk kita sabar, yuk kita isi kegiatan kita hari-hari dengan saling mempererat hubungan ini. Justru kita harus mensyukuri itu kepada Tuhan, karena Tuhan memberi kesempatan ini. Sabar dalam kesesakan dan gunakan ini untuk saling menguatkan, saling memberkati, teman-teman saling mengisi ketertinggalan komunikasi yang pernah terjadi, sosialisasi yang pernah terjadi dengan anggota-anggota keluarga kita. Dan poin yang terakhir,
dari konteks ini adalah tekun berdoa, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita semua. Bertekun dalam doa. Selain kita bersuka cita dalam pengharapan, selain kita sabar dalam kesesakan, ini satu paket yang dibungkus atau dilengkapi atau diperlengkapi dengan bertekun dalam doa. Kenapa bertekun dalam doa ini menjadi penutup dan pembungkus ketiga hal ini? Karena dengan doa inilah pengharapan kita terkonfirmasi. Kenapa? Doa ini adalah sarana kita berkomunikasi dengan Allah. Dan dari komunikasi ini kita bisa tahu bahwa Dia hidup, Dia ada, dan Dia mendengar dan menjawab doa. Bertekun dalam doa ini bukan berarti karena kita lagi dalam menghadapi pandemi ini baru kita doa minta Tuhan jawab doa kita. Bukan, tetapi lebih ke mengejar ketertinggalan kita, sosialisasi kita juga dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Karena dalam tekanan hidup kita sehari-hari, itu pun bukan cuma berdampak kepada hubungan kita dengan sesama anggota keluarga atau orang-orang sesama kita, tetapi itu juga kesibukan menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini membuat hidup tidak balance, tidak seimbang, teman-teman sepintas. Makanya Rasul Paulus ingatkan, selain sabar dalam kesesakan dan gunakan ini untuk saling menguatkan hubungan horizontal, tapi juga ditutup dengan tetap berdoa. Hubungan vertikalnya dijaga juga. Mari kita kejar ketertinggalan kita. Kalau selama ini karena kesibukan kita doa cuma sekedar berdoa, karena itu pun karena minta tolong meluputkan kita dari masalah. Saat ini mari kita gunakan kesempatan ini juga untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya sukacita dalam pengharapan terkonfirmasi, kita juga bisa sabar dalam kesesakan, dan tekun dalam doa untuk membuat kita tenang di dalam Allah. Mazmur 62 ayat yang kedua katakan, hanya dekat Allah saja kita tenang. Jadi doa untuk mendekatkan hubungan kita dengan Allah. Dan ketika kita dekat dengan Allah, kita menjadi tenang. Mari kita mulai aplikasikan ini dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar, setelah dengar firman ini, ya sudah, saya jadi tahu bahwa saya harus bersukacita dalam pengharapan, bahwa saya harus sabar dalam kesesakan, bahwa saya harus bertekun dalam doa dan berlalu itu saja. Tidak. Karena kalau ini cuma sekedar jadi informasi buat kita, maka kita sama saja seperti orang-orang yang tidak memiliki iman dan mau dekat sama Tuhan cuma karena ada butuh doang. Istilah zaman now-nya cuma abuse, memanfaatkan Tuhan, atau fake. Kita cuma jadi orang-orang yang fake, cuma mau temenin Tuhan karena ada maunya doang. Tidak, tapi mari setelah ini kita lakukan firman Tuhan. Mari kita kuatkan iman kita bahwa Allah saya adalah Allah yang layak saya harapkan. Karena saya punya Allah yang bisa diharapkan, makanya saya bisa sabar menghadapi kesesakan ini. Dan untuk menjaga semuanya ini, saya harus tetap berhubungan dengan Tuhan karena saya mau dekat dengan Dia. Karena Dia adalah sumber harapan saya. Jadi memang 3 hal ini seperti yang tadi saya katakan di awal, satu paket, teman-teman sprinters. Mari kita lakukan, dan saya harap kita bersama-sama bisa melalui semua ini, dan sprinters semua dalam keadaan baik, dalam berkat dan lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik sprinters, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita tutup dalam doa, dan kita juga mau berdoa bagi seluruh dunia dan juga bangsa Indonesia yang sedang menghadapi pandemi coronavirus ini. Biar Tuhan kasih kita kekuatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu
yang menyatakan kepada kami bahwa kami perlu bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan terus bertekun dalam doa. Biar firman-Mu ini tertanam dalam setiap kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat, dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh dunia, dan juga untuk bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan kiranya memberi hikmat kepada setiap kami Tuhan, untuk tetap mengikuti instruksi dari pemerintah yang berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama Tuhan menjaga hidup kami sehat, menjaga hidup kami sesuai dengan hikmat-Mu, sehingga Tuhan kami dapat melalui semuanya ini dengan baik, sesuai dengan berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan berkati setiap pemimpin yang ada, Tuhan berkati setiap aparatur negara, Tuhan berkati juga setiap warga negara yang terlibat di dalamnya. Kami dapat memiliki kesatuan hati melalui semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo Sprinters, apa kabarnya? Saya percaya semua kalian sehat hari ini di rumah. Dan saya akan memberitahukan bahwa untuk sementara kegiatan ibadah maupun guest station kita akan diliburkan sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek Instagram kita di @youthguest. Di sana kalian akan diberitahukan informasi-informasi mengenai kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Itu saja pengumuman dari saya hari ini. Stay safe, stay healthy everyone. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.